Halo, balik lagi di Eco Warrior bersama aku Diva dari Ecotourism Bali dan hari ini aku ada di Bamboo Village Trust bersama Kak Ica, part of sekretariatnya Bamboo Village Trust. Halo Kak, apa Halo. kabar? Baik baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Lagi sibuk nggak Kak di kantor? Sekarang sih mungkin bisa dibilang saat-saat kita sedang sangat fokus kepada para partner-partner kita. Jadi, Oke. bisa dibilang balance lah antara sibuk tapi juga, sangat semangat untuk ikut, interview ini. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak udah meluangkan waktunya untuk diinterview sama Ecotourism Bali. Sama-sama. Oke, Kak Ica boleh diceritain sedikit nggak sebenarnya Bamboo Village Trust itu apa sih dan apa sih yang spesial dari bambu? Ya, jadi sebenarnya, Bamboo Village Trust dengan kata-kata trust ini kita bisa dibilang adalah sebuah, project management unit. Jadi kita adalah, financial vehicle di mana tugas kita adalah mencari partner di around the tropical belt of the world karena sebenarnya bambu kan, hidupnya di daerah tropis. Jadi partner-partner kita tuh ada di sekeliling sabuk tropis, di mana mereka itu akan menjadi organisasi yang mengimplementasikan dan mengeksekusi Bamboo Village Model atau model desa bambu. Disitulah kita menjadi, pemberi technical assistance, kita juga memberikan preparatory grants untuk para partner ini supaya mereka bisa melaksanakan program-program desa bambu sesuai dengan yang kita, eee, bisa dibilang kita diskusikan dengan mereka. Oh gitu. Terus kalau dari bambunya sendiri tuh Mhm. apa sih, Kak? Kenapa sih harus bambu gitu? Sebenarnya What's tuh, special? banyak sekali ya, keuntungannya. Cuman dari sudut pandang kami adalah begini, jadi kita ini kan akan memberikan, preparatory grant dan technical assistance kepada partner di sabuk tropis. Yes. Jadi yang mereka lakukan adalah yang pertama, memastikan bahwa di lahan mereka itu memiliki 2.000 hektar. Jadi satu landscape itu harus 2.000 hektar, di mana dalam 2.000 hektar itu kita jadi sepertiga bambu dan 2/3 lainnya adalah komoditas yang sudah berjalan di sana. Jadi kita memang berfokus pada degraded land. Jadi tanah-tanah yang sudah terdegradasi untuk kita restore kembali. Nah, di sini kita harapannya jadi semua landscape di akhir dari program kami itu harapannya di setiap desa memiliki yang kita sebut village level bamboo processing facility. Ya, jadi seperti, Diva bisa lihat di sini kita lagi duduk di atas sofa bambu dengan juga meja bambu dan semua ruangan ini dari bambu. Karena harapan kami adalah suatu saat nanti, bambu ini bisa menjadi pengganti bahan untuk konstruksi material dalam sebuah bangunan. Iya. Karena contohnya sekarang, kalau Diva lihat di Bali, di Jakarta, semua pasti konkrit, guys, semuanya Betul. pasti semen, semua beton. Nah, ini pasti barang-barang atau item-item yang tidak sustainable. Jika mau kayu, oke, kayu boleh, kayu bagus. Tapi kayu sendiri untuk restore menjadi, mulai lagi dari awal dan bisa dipanen, itu kan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Nah, bambu sendiri itu dalam 4 tahunnya itu mereka sudah bisa dipanen, dan setelah tahun ke-7 mereka tuh bisa dipanen setiap tahunnya. Jadi bisa dibilang untuk sustainability itu jauh lebih bagus dibandingkan kayu. Ya, jadi, bayangkan aja ketika sudah punya area di 2.000 hektar itu, di mana sepertiganya bambu, setelah tahun ke-7 mereka panen pertama, setiap tahun bisa ambil nih bambu lonjor bambu lonjor bambu lonjor. Dan bambu lonjor ini akan digunakan dan, menjadi bahan dasar bambu processing facility, di mana hasil akhirnya adalah structure engineered bambu. Nah, structure engineered bambu ini yang bisa dijadikan bahan dasar untuk konstruksi material rumah, atau bangunan, atau sekolah, atau apapun itu. Jadi sustainability-nya sangat bagus di situ dan juga, bisa dibilang, resources yang tidak akan pernah habis. Nah itu. Bagus nih buat Kang ITB nih. Nah ya, boleh boleh. Berapa tahun lagi gitu? Harapannya langsung. Nah, Kak, kan tadi katanya di Tropic Belt ya? Ya. Itu berarti negara apa aja ya kalau boleh tahu? Jadi sekarang, sebenarnya di awal kita ada buka, request for proposal. Jadi request for proposal adalah di mana semua organisasi yang non profit ini mendaftar. Ada 50, sekitar 50 partner. Tapi setelah kita, melaksanakan sebuah proses, akhirnya sekitar 25 yang ter-shortlist. Oh ada filternya, Ya, bikin filter juga ya? Oke betul. oke. Dan dari itu ada dari Indonesia, itu yang paling banyak, ada 16 organisasi. Kita ada satu dari Malaysia, lokasinya di Ipoh, di Pos Raya. Kita ada satu dari Nepal, dan kita ada satu dari India, ada satu dari Tanzania, satu dari Zambia, satu dari Ghana, dan satu dari Kenya. Ada satu dari Peru, dari Meksiko, dan juga dari Brazil. Dan yang menarik adalah satu dari Papua Nugini. Yes, exactly. Jadi Belum pernah denger apa-apa nih baru sekali. exactly, ya. Jadi dari Papua Nugini di mana,
Semua itu adalah sabuk tropis dan sedang dalam proses untuk, apa yang kita sebut dengan proses convening phase. Jadi mereka sekarang sudah sejauh itu, sudah di tahap itu, harapannya di tahun depan kita sudah mulai ada, pelatihan kepada para farmers-farmers di negara masing-masing untuk melaksanakan, 12 tahap HBL. Oke, berarti program ini juga melibatkan, local community ya? Oh sangat, jadi semua yang kita libatkan di sini, organisasi ini, mereka wajib bisa menggabungkan 200 KK, jadi 200 household. Jadi bukan 200 orang, tapi 200 household untuk Oke. berpartisipasi. Karena kita tidak percaya dengan adanya buruh di lapangan, farmers yang dibayar daily. Tidak, ini harus collective Mmm. belonging. Jadi mereka, memang, orang sana, orang komunitas sana, yang memiliki lahan di sana juga atau lahan pemerintah yang mereka kerjakan di sana. Nah mereka ini semua kerja bersama untuk membangun desa bambu itu tadi. Jadi memang semuanya penuh keterlibatan dari, warga lokal. Ya, termasuk pemimpin dari, program ini juga kita sebut dengan Bamboo Champion. Ini harus dipilih dari, masyarakat lokal. Kita kan juga sangat memajukan, indigenous communities. Jadi jika, non-profit organization ini ada di area di mana ada indigenous communities, harus indigenous community yang diangkat. Oh, jadi itu salah satu syarat supaya terpilih ya untuk Ya, dapat grant dari, Bamboo Village Trust gitu? betul betul. Oke, kemudian nih Kak, kalau terkait SDG, Ya, kira-kira, SDG apa sih yang jadi fokusnya, BVT dan kira-kira dari implementasi SDG itu dampaknya apa aja sih yang udah tercapai? sebenarnya banyak ya dari SDG yang 17 itu. Cuman kalau kita bisa underline 3 yang tertinggi adalah yang pertama live on land. Oke. Karena, memang fokus kita adalah untuk me-restore degraded land. Yang kedua adalah gender equality. Jadi salah satu dari lapisan kita, seven enabling condition kita itu, harus ada minimal partisipasi 50% wanita. Jadi entah itu ada di lapangan, entah itu dalam manajerial di kooperatif, tapi memang harus selalu ada partisipasi aktif dan decision making 50% wanita. Itu yang kedua, dan yang ketiga adalah economic growth. Karena seperti Diva sendiri tahu kan kalau di desa-desa anak mudanya pada ke kota semua, mencari pekerjaan di sana, jadi content creator atau influencer. Nah, kita ini mencoba mengembalikan mereka semua kayak sebenarnya di desa tuh bisa loh kita mengembangkan ekonominya. Ayo kita bangun desa bambu, ayo kita bangun bambu processing facility di mana anak-anak mudanya dan orang-orangnya bisa bekerja di situ. Jadi akan ada perputaran ekonomi yang jauh lebih sehat. Oke, menarik sih yang gender equality ya, karena itu something yang kadang tuh banyak organisasi atau perusahaan yang lupa Ya, betul. mengenai gender equality. Itu sama yang terakhir yang economic growth, itu juga menarik sih, karena kan memang banyak banget ya, anak muda tuh yang suka merantau, Ya. jauh dari rumah. Padahal di rumahnya sendiri tuh ada banyak resource yang sebenarnya bisa digunakan. Iya, oh iya betul. Banyak yang lupa sih memang. Iya, harus kita ingatkan. Betul. Oke, terus nih Kak, so far, programnya gimana nih, yang sedang dijalankan ini? Ya, jadi sebenarnya kita sendiri mekanismenya tuh ada 4 tahap. Jadi yang pertama adalah convening phase. Kita memastikan bahwa organisasi yang bekerja bareng kita itu sudah memiliki, ground yang cukup kuat. Mereka sudah punya partner dalam hal community, dari masyarakatnya, partner dari pemerintahannya, dan juga partner partner dari private sector. Nah, setelah di convening phase ini mereka jalan, mereka masuk ke champion activation, di mana mereka memiliki, local champion, dan di sini local champion harus membawa 200 household tadi yang sudah aku mention untuk dijelaskan bagaimana caranya, memastikan bahwa pemanenan dan penanaman bambu ini lestari atau 12 langkah HBL. Setelah champion activation lanjut ke kooperatif, di mana mereka membangun sebuah bisnis dan di kooperatif ini mereka bisa, menjual bahannya dan, memastikan ada market dan off takers. Dan terakhir adalah social forestry activation. Jadi social forestry activation ini anggap saja 2.000 hektar, sudah penuh nih. Jadi sudah, lahannya sepertiga sudah bambu, 2/3 sudah komoditas yang lain. Nah nanti, di social forestry activation kita akan membutuhkan bantuan dari financial institution untuk di-verified, kita punya lahan. Nah setelah di-verified akan ada nominal untuk meng-unlocking loan. Jadi ada Mmm. pinjaman dari, bank. Oke. Pinjaman itulah yang digunakan oleh warga desa untuk membangun village level bamboo processing facility. Ya, jadi runtutannya seperti itu. Ya lumayan agak panjang ya sebenarnya ya. Dan, dalam timeline-nya sendiri harapannya semua tuh bisa dicapai dalam waktu 3 atau 4 tahun. Tapi kan pasti ada beberapa faktor ya, misalnya dari lingkungannya, apakah ada natural disaster, man-made disaster, yang paling sering ya tiba-tiba Predictable ya? ada pemerintah datang kayak, "Ah, lahannya mau dipakai buat sawit ya." Nah, itu bisa menjadi sebuah tantangan terbesar kami. Oh ya, itu ya, wow, pasti ada aja ya Ya, that's why. tantangannya. Betul betul. That's life. Ya. Oke, terus nih Kak, kalau bicara tantangan, itu kan tadi satu ya,
apakah ada tantangan lain nih dalam menjalankan program ini? Ya, sebenarnya kalau tantangan terbesar lebih ke, hambatan-hambatan yang bisa terjadi di lapangan ya, misalnya kayak tadi itu ada natural disaster atau man-made disaster. Cuman sekarang yang sangat, gampang sekali terjadi adalah karena partner kita kan di luar negeri. Jadi agak susah dalam hal kontrol, agak susah dalam hal komunikasi, bahkan tim kita yang ada di Meksiko dan Peru pun mereka tidak semuanya bisa bahasa Inggris. Dan kita juga Language barrier itu. iya, dan kita juga nggak bisa bahasa Spanyol. Jadi agak ada kesulitan di sana, tapi sebenarnya jika memang ada keinginan yang besar untuk, "Ayo kita nggak apa-apa kita coba," bisa dari translator dan lain-lain ya sebenarnya bisa dilaksanakan. Dan mungkin yang, hambatan kedua adalah kita itu juga, memiliki kesulitan dalam melihat apakah organisasi ini benar-benar sudah siap untuk menjalankan modal desa bambu. Karena kadang-kadang, "Oh ya kita bisa," tapi nanti ketika datang ke sana warganya menolak. Nah hal-hal seperti itu kan kadang-kadang suka Miskom. iya, karena, dengan bekerja dengan warga-warga atau komunitas di desa itu kan tidak mudah ya, karena mereka kebanyakan melihat, ya apa yang aku lakukan hari ini harus bisa memberikan nafkah pada keluargaku besok. Right? Betul They want betul. instant gratification. Jadi, itu sih yang agak kita susah ketika masuk ke komunitas bahwa bagaimana kita bisa meyakinkan, "Bapak harus sabar, kita tanam bambunya sekarang, memang kita panennya nanti tapi akan ada triple quarter fold yang benefit yang akan didapatkan." Ya memang harus sabar sih ya. Ya, Terus Kak, gimana, selain dikasih edukasi nih Kak, mhm. apa aja sih yang dilakukan sama Befitting biar mereka nih mengerti, paham, terus akhirnya menjalankan? Gitu. Ya, sebenarnya kan organisasi kita ini sudah lumayan sering, dabel dengan komunitas ya. Jadi kita, untuk masalah mereka approach ke community kita merasa aman. Cuman yang, sekarang kita coba push lagi adalah bagaimana mereka memahami konsep untuk, penanaman bambu dan juga pemanenan bambu yang lestari. Itu sebenarnya yang coba kita push ke mereka dan juga kita membantu dalam hal bagaimana mereka dan mempersiapkan mereka untuk membangun pabrik tadi. Yang bambu processing facility bagaimana kita preparation-nya dan juga kita akan bantu off-takers nanti ketika mereka sudah menjadikan hasil bambu strip atau bambu pellets, I see, gitu. oke oke, menarik, sangat menarik sih program ini ya. Ya, Terus nih Kak, tadi kan, salah satunya kan bambu itu bisa jadi, penggantinya, konkrit ya? ya, Itu. Nah, kemudian nih, kan sekarang banyak nih kayak hotel atau, hospitality di Bali dan Jakarta dan di seluruh dunia itu kan pakai konkrit ya, terus kan, oh ya. kita mau ganti bambu nih. Nah, ada nggak sih Kak, selain itu keterkaitan bambu sama ekoturism? Atau, dari apa yang dilakukan sama Bamboo Village Trust sendiri nih, sama ekoturism? Sebenarnya kalau ekoturism tuh banyak ya, karena salah satu contoh, desa bambu yang ada di Flores itu, selain mereka membantu ekonomi warga dalam hal produknya, itu juga membantu warga dalam hal estetiknya. Jadi karena hutan bambu sendiri tuh ya memang sangat aesthetically pleasing, jadi bisa menjadi, sebuah daya tarik untuk orang-orang datang ke sana dengan turis. Jadi mereka datang ke sana, dan, bisa melaksanakan workshop bagaimana cara penanaman bambunya, pengkodean bambunya, bambu mana yang sudah siap untuk dipanen, itu bisa menjadi salah satu, daya tarik. Sebenarnya, kalau boleh mention, salah satu partner kita yang di Tanzania, atas nama Sugeko, jadi mereka itu adalah tim dari universitas, dan mereka mau membangun desa bambu untuk meningkatkan turisme di Tanzania. Jadi, "Ayo datang ke Tanzania, bisa ikut safari, nanti sorenya bisa datang ke desa bambu," gitu. Oh, oke oke oke, menarik sih sejujurnya di Ubud itu kan banyak juga ya, Oh ya, dari bambu ya. ya, Salah satunya kalau boleh sebut Alkemi Yoga. Tuh kan, itu kan dia dari bambu ya. ya. Ya itu bagus sih. Iya iya, dari Gunung Lonjor. Sebenarnya di Bali tuh lebih banyak lagi ya di daerah timur atau di daerah Landih juga banyak itu kita Landih di Bangli. Oh, Ya, kita juga sempat, berpartner dengan beberapa lokal komunitas di sana, untuk mengembangkan, program bambunya. oh gitu. Oke, sih. Nah terus nih Kak, kalau boleh tahu di Indonesia sendiri tuh, program ini tuh yang Bambu Desa ini di mana aja ya? Kan ada 16 tuh. Iya 16 daerah nyata gitu, iya, tapi banyak banget ya, agak susah mengingat. Tapi kalau bisa dibilang memang benar-benar dari Sabang sampai Merauke karena di Aceh pun banyak kan, Ah, kita aja partner yang di daerah Loiser. Itu ada dua organisasi. Ada yang di Riau, ada yang di Lampung, ada paling banyak sebenarnya Kalimantan ya. Kalimantan Barat, Tengah, Utara, Timur itu juga ada semua. Di Jawa ada yang di Wonosobo, Bogor, Ciamis, Lebak, di Bali, yang di Landih, dan ada juga di Nabire, di Papua. jalan-jalan ya, aku Ya harapannya sih gitu ya kalau saya bisa visit, tapi ya Oke. mencakup hampir semua area di Indonesia. I see. Terus nih Kak,
ini kan, tadi Kak Ica mention sendiri kalau ini programnya bisa 3 sampai 4 tahun Ya, lagi ya untuk selesai ya. Nah, kira-kira apa sih yang terus memotivasi BVT dalam menjalankan program ini? Karena kan pasti ada aja tuh tantangannya, entah dari natural disaster atau dari manusianya itu sendiri. ya. Apa sih, motivasinya untuk terus jalan? Sebenarnya motivasi kita lebih ke pengembangan di komunitas ya, karena ketika contohnya saya aja dalam, bagian di sekretariat ketika kita sedang ngobrol dengan para partner di sana, ngobrol tentang, warga-warga lokalnya, ini ada orang namanya Emiliano, dia punya 2 anak dan karena bambu dia berhasil, mengembangkan dan mengirim anaknya ke kuliah. Jadi hal-hal yang sebenarnya lebih kayak ke person to person empathy lah yang kita rasakan dan itu yang menjadi motivasi kita akan terus tetap mengembangkan ini, akan terus tetap mencari partner-partner di luar sana untuk mengembangkan desa bambu. Sehingga, kita bisa mencapai critical point di mana semua tropical belt, ada diversity atau ada bambu based agroforestry. Tapi tidak semuanya bambu ya, karena dari 2.000 hektar itu kan juga ada 2/3 dari tanaman lainnya. Tapi kita mencoba mempush itu supaya, eee sudah tidak ada lahan yang gersang, atau lahan bekas, pertambangan yang masih bisa di-renew dan di-restore itu harapannya dan itu hal-hal yang memotivasi kami untuk berkembang dan terus berjalan. Oke, karena eventually ya semua programnya juga untuk komunitas itu sendiri ya. Iya betul, it's all for the people. Oke, terus nih Kak, kan tadi programnya 3 sampai 4 tahun ya. Iya, Terus 5 tahun ke depan nih, let's say, mmm, apa sih harapannya untuk Bamboo Village Trust? Apakah akan melebar lagi ataukah mmm, stop sampai di situ aja? Tapi kan nggak mungkin stop di situ aja dong. iya. Nah, apa nih harapannya untuk Bamboo Village Trust 5 tahun ke depan? Harapan kami 5 tahun ke depan itu sebenarnya adalah punya titik goal di mana kita sudah memiliki 200 desa bambu di sekitar, tropical belt. Dan harapannya punya cabang BVT cabang Amerika Selatan, BVT cabang Afrika, atau mungkin BVT cabang India. Jadi harapannya kita bisa memperluas, headquarters, office kami juga, dan juga partner di sekeliling dunia. Oke, Lumayan semoga ambisius ya. nggak apa-apa, harus ambisius dong kita biar tercapai Iya, gitu ya. amin. Oke, semoga programnya lancar dan ada 200, apa namanya, desa bambu ya? Yes, Oke. hopefully. Terus sih Kak, apakah, eee, Kak Ica atau BVT punya pesan nih untuk, teman-teman di luar sana, penonton kita nih, penonton Eco-Warrior, pesan-pesan untuk mereka atau ke companies atau perusahaan atau, organisasi di luar sana demi meningkatkan kesadaran mengenai bambu itu sendiri? Ya. Kalau mungkin pesan lebih ke ini aja sih, kita harus menyadari tentang the worth dan, pentingnya memiliki komoditi bambu. Karena selama ini kan orang-orang merasa kayak, "Ah, bambu, kenapa bambu? Emang bagusnya di mana?" Padahal, penanaman bambu dan pemainan bambu tuh sesuatu yang sangat powerful. Jadi lebih menyadarkan orang-orang aja untuk lebih support, produk-produk bambu dan juga, eee, mengembalikan semuanya kepada hutan dan alam. Karena ya mungkin bagus kita hidup in Industry 2.0 dengan semua ke-IT-annya kita, tapi let's go back to nature, kayak let's see what we can improve dalam kehidupan kita di pedesaan itu sih. Oke, that's really nice. Thank you. Oke, tadi udah ngobrol banyak sama Kak Ica mengenai Bamboo Village Trust dan program-program apa sih yang dijalankan sama, BVT, dan kurang lebih ada satu yang, jadi highlight yaitu si 200 bambu desa itu ya, Kak. Ya, Dan bambu desa ini nggak cuman menguntungkan lingkungan aja, tapi juga kasih manfaat untuk, local community ya, karena sangat involve mereka dan yang, baik itu adalah kasih manfaat ke mereka berupa economic growth, education, dan juga kesejahteraan, hidup mereka.